Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka peristiwa dan kejadian tak biasa ini nyata terlihat. Kita akan coba bahas ya, seperti apa. Ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini. Apa yang akan terbaca untuk peristiwa dan kejadian yang tidak biasa ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada new life, ada kehidupan baru. Kehidupan baru yang akhirnya akan kamu lewati. Karena mungkin selama ini sudah terlalu banyak masalah, tantangan, rintangan yang sudah kamu hadapi. Sehingga tibalah waktunya kamu untuk bangkit, ya, menikmati kehidupan yang mungkin layak buat kamu. Ya, mungkin saja selama ini di dalam pergaulan kamu, ya, mungkin teman-teman yang kamu anggap semua mereka itu baik gitu ya, selalu support kamu. Tapi ada beberapa dari mereka-mereka yang mungkin toksik. Bahkan ada yang menipu kamu, memanfaatkan kamu, ada. Nah, terkadang ada juga sih dari keluarga gitu ya, yang mungkin menzolimi kamu. Terkadang ada juga mungkin dalam keluarga itu kamu itu dibedakan sendiri gitu ya. Saudara yang lain kayaknya disayang, aku kok enggak ya. Nah, kamu ngerasa padahal ini kan anaknya juga gitu loh, entah itu dari orang tua atau mungkin dari keluarga, aku kok enggak dianggap ya gitu. Jadi kamu kayak ngerasa aja diri aku itu apa benar nih anak kandung gitu ya, ataukah aku anak anak angkat atau gimana. Nah, terkadang kan banyak nih pikiran kita. Di situ kamu kayak ngerasa, oh ini udah nggak benar. Kamu nggak nyangka kalau kasih sayang itu memang berbeda-beda di setiap anak gitu ya. Nah, itu yang kamu sadari. Nah, tapi di sini kamu akan bisa melewati hidup baru kamu ya, yang tadinya kamu tidak bisa terima, yang tadinya kamu mungkin kayak ngerasa sedih aja. Tapi saat kamu menempuh hidup baru ini, maksudnya itu kamu lebih menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih ikhlas, menjadi orang yang mungkin legowo ya. Ternyata dan kamu ya, eee, saat kamu mungkin berbuat kebaikan kepada mereka-mereka, kamu tidak membalas ya, tidak membalas apa yang mereka berbuat ke kamu seperti itu tidak gitu loh, tapi kamu membalas dengan kebaikan. Nah, di situ ternyata membuat mereka sadar. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, ternyata perubahan aku ini membawa berkah kepada aku. Awalnya sih sulit ya untuk berbuat baik. Kenapa ya? Kenapa juga aku berbuat baik pada mereka? Sementara mereka kan udah jahat sama aku, udah tidak menganggap aku, bahkan udah menzolimi aku. Tapi kamu, hebatnya kamu tidak membalas ya dengan keburukan juga, tapi kamu membalas dengan kebaikan. Ternyata itu membuat mereka-mereka sadar, sadar dengan kesalahan mereka, ya. Nah, jadi ini yang membuat kamu merasa kayak ini hidup baru aku. Orang-orang yang dulu membenci kamu, orang-orang yang dulu tidak menganggap kamu, sekarang mereka mulai mulai dekat dengan kamu, memberikan kasih sayang kepada kamu, memperhatikan kamu ya. Dan kamu akan penuh dengan cinta di sini. Ya, itu kehidupan baru. Oh, ini kehidupan baru aku nih. Aku harus benar-benar menjaga kehidupan ini. Dan kamu selalu menjaga hubungan baik kamu dengan siapapun jika orang itu benar-benar tulus kepada kamu. Tapi jika orang-orang itu tidak tulus atau modus ya, kamu lebih memilih untuk menarik diri dari mereka, membatasi diri. Arti kata kamu tidak ingin terkontaminasi oleh energi-energi negatif mereka. Tapi kamu juga apa ya, menjalani hidup itu sewajarnya aja gitu loh, seperlunya aja kalaupun dengan mereka. Kalau perlu ngobrol, ya udah ngobrol biasa aja dan kamu tidak ingin terlalu dekat dengan mereka, ya. Ini kehidupan baru kamu nantinya. Bisa saja dan pada akhirnya pasangan kamu misalnya yang tadinya suka apa ya, kayak suka memprotek kamu, atau dia itu kayak suka on off, atau dia tuh tiba-tiba aja ngambek gitu ya,
nggak tahu salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja ngilang gitu saja. Nah, tetapi dengan kamu ikhlas, kamu merelakan, bahkan di sini ada ya, yang kamu melupakan dia, maksudnya itu bukan melepaskan dia. Intinya sudah tidak ada lagi hubungan, ya udah deh biarin aja. Nah, disitulah ternyata ya, seseorang itu mungkin menyadari kalau dia salah, dan ternyata dia begitu suka begitu sangat mencintai kamu gitu loh. Ya, dia begitu sangat menyukai kamu juga. Bahkan di sini ada orang yang berimajinasi terhadap kamu. Ada orang yang merasakan rasa rindu yang cukup luar biasa kepada kamu. Bahkan dia berfantasi juga terhadap kamu di sini, ya. Jadi ini yang membuat kamu kayak ngerasa kayak nggak nyangka ya. Ternyata perbuatan baik aku ada hikmahnya gitu loh. Ternyata sikap aku yang baik ini selalu berpikir positif, melakukan hal yang positif ya, ada hikmahnya. Membuat orang-orang tersadar akan kesalahan mereka, ya. Gitu. Ada fleksibel. Kamu juga terlihat orang yang fleksibel. Makanya aku katakan kami itu orang yang baik sebenarnya. Kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak fleksibel. Dalam menilai sesuatu hal ya, kamu orangnya tidak pernah memberatkan ke mana yang intinya menjadikan kami itu untung, enggak. Arti kata ya, kamu itu akan membuat diri kami itu terhadap seseorang itu adil gitu loh. Balance gitu, ya. Di sini ada tuh di sini. Nah, aku juga merasakan ya, beberapa dari kamu itu lebih ingin memilih menjauh gitu ya, menjauh dari orang-orang toksik, menjauh dari orang-orang manipulatif. Karena itu adalah salah satu cara ya untuk hidup kamu itu lebih sehat ke depannya. Ya, tidak terkontaminasi dengan hal negatif lagi. Karena sulit ya, apalagi dekat dengan orang toksik gitu ya. Itu sulit, itu akan sering menyakitkan diri kita gitu loh. Sering untuk membuat kita kecewa. Ini ada yin. Nah, aku juga merasa ada seseorang yang mungkin selama ini yang tidak pernah kamu sukai gitu ya, atau seseorang yang tidak pernah menyukai kamu ya. Ternyata antara kamu dengan itu punya chemistry dan punya kestabilan ya tentang diri masing-masing gitu ya. Kayak aku satu frekuensi deh sama dia gitu. Kok aku kayak ngerasakan ada feel connection ya dengan kamu gitu ya. Jadi seseorang itu kayak ngerasakan aja. Padahal awalnya itu kayak aku nggak pernah kenal dengan dia. Aku nggak pernah memang tahu sih tapi nggak kenal gitu. Tapi kok tiba-tiba ya. Nah, bahkan ada juga nih seseorang yang mungkin mengagumi kamu dan beranggapan sepertinya aku nggak akan bisa nih miliki kamu karena kamu terlalu jauh untuk aku jangkau, terlalu tinggi untuk aku jangkau gitu ya. Tapi ternyata ya takdir berkata kamu dengan dia mungkin akan bertemu. Ya kita nggak tahu ya, terkadang cinta itu punya perbedaan cukup signifikan, tapi kita bisa menyetarakannya ya. Jadi kita tidak bisa, memastikan ini jodoh kita apa enggak, oh orang ini begini begitu, enggak, ya. Kalau kita punya keyakinan, kalau kita mengafirmasikan, semoga aja orang yang kita bayangkan untuk menjadi jodoh kita itu akan benar-benar datang, ya. Ini ada come to the edge. Kamu benar-benar ya merasakan adanya suatu perubahan dan banyak hal yang mungkin akan datang kepada kamu ya, kesempatan, peluang ya. Apalagi kamu itu sudah membuat diri kamu itu uh, punya pikiran positif ya, menjadi orang yang baik, lebih baiklah dari sebelumnya. Itu pada akhirnya banyak hal-hal baik juga yang akan datang kepada kamu. Banyak sekali. Entah itu teman-teman yang dimana tadinya mungkin kamu lebih menjauh dari teman-teman toksik gitu ya. Dan akhirnya kamu ketemu nih dengan teman-teman yang benar-benar tulus gitu loh, ya. Nah, jadi aku merasakan, energi seseorang ini mungkin begitu kuat kondisinya dengan kamu, oke? Dia akan datang kepada kamu di sini. Kita akan coba lihat ya, dengan kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca di sini. Jika kamu memfokuskan seseorang, bayangkanlah dia, pikirkanlah dia. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak juga yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada di Hierophant, ada Taurus, ini di High Priestess. Oke. Ada Cancer versus Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Ini di High Priestess ya, bukan di Hierophant. Karena situ tak ada tulisannya. Oke. Ini ada The Star, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer versus Scorpio, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya
ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, jadi di sini aku juga merasakan ya kamu itu sangat-sangat makin spiritual ya. Kenapa? Ya, kamu menginginkan perubahan, tapi mungkin selama ini tidak pernah terrealisasikan. Tapi kamu coba untuk mendapat bimbingan ya, bimbingan dari semesta. Makanya kamu berusaha untuk memperbaiki religinya kamu sering ibadah ya, kamu sering berbuat baik ya. Ternyata disitulah apapun yang kamu rasakan itu akan mulai mendapatkan feel-nya ya. Apalagi di sini ada Ten of Wands ya. Ada beban yang begitu cukup berat yang kamu pikul di sini. Tapi hebatnya kamu bisa menyelesaikan semua ini. Kamu bisa memikulnya sendiri dan kamu bertahan dengan pikulan kamu ini. Ya. Arti kata kamu itu bisa membawa kehidupan kamu itu lebih baik dari saat ini. Ya. Kamu memang tidak pernah menduga ya kalau kamu ini bisa memikul beban seberat ini. Karena kenapa kamu bisa memikul itu, ya karena kamu sudah diberikan kekuatan. Dan itu semua juga hasil dari kebaikan yang kamu lakukan dalam hidup kamu, ya semasa hidup kamu gitu loh sampai detik ini. Apalagi kamu sudah meningkatkan spiritualitas kamu ya, sehingga Tuhan selalu menjaga kamu dalam kondisi apapun. Ya, kamu tidak menyangka bisa sekuat ini ya. Dan kamu juga tidak menyangka juga kalau kamu itu mulai bersinar, mulai menunjukkan value-nya kamu, nilai diri kamu ya, sehingga banyak orang-orang tertarik kepada kamu. Dan bahkan orang-orang yang dulu membenci kamu atau mungkin memandang kamu sebelah mata ya, sekarang dia berbalik untuk menyukai kamu. Bahkan ada yang tergila-gila sama kamu ya. Karena kalau dikatakan benci dan cinta itu berarti tipis ya. Benci itu benar-benar cinta gitu ya. Nah, di sini aku melihat eee, kamu akan merasakan juga, pernah ya beberapa dari kamu seperti menjalankan hubungan ya, hubungan yang begitu intens, bahkan ada yang ingin menikah, terus ada yang memang sudah punya planning ya, tapi akhirnya hancur, akhirnya kandas. Kamu dengan dia memilih jalan sendiri-sendiri. Kenapa? Ya mungkin saja pondasi yang kamu miliki itu tidak kuat, hati kamu tidak kuat, tidak ada saling pengertian di dalamnya gitu loh, di dalam hubungan itu. Sementara di dalam hubungan cinta, itu harus ada saling saling mengerti satu sama lain, saling memahami, apalagi kekurangan masing-masing. Kita bisa menerima kekurangan masing-masing. Sehingga itu jadi modal kita untuk melangkah menuju masa depan bersama gitu loh. Ya, ini dia. Jadi sekarang ini yang perlu kamu perhatikan itu adalah sebuah kesetiaan ya, sebuah dalam penerimaan ya. Intinya kamu bisa menerima dia apa adanya, menerima kekurangannya dia itu sangat lebih baik ya. Kalau kita bisa menerima kekurangan dia itu akan jauh lebih baik. Itu akan membuat hidup kita benar-benar bisa happy selalu. Oke. Aku di sini ada Ace of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Hmm, apapun di sini kamu mulai berpikir untuk mencari kebebasan ya. Kebebasan dalam apa? Dalam memilih, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan mungkin dalam menentukan hidup kamu seperti apa. Nah, ini karena sudah banyak kesempatan yang datang, tinggal kamunya bagaimana ya. Dan kamu jangan terpaku lagi kepada masa-masa lalu yang menyakitkan kamu. Sekarang kamu harus fokus kepada masa depan. Kamu akan kayak menyadari siapa nih yang pantas buat kamu, siapa yang tidak. Di situ kamu harus berpikir keras di sini. Oke. Sini ada King of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Aku merasakan ya seseorang ini nantinya jika dia menginginkan kamu, dia tidak ingin membuat kamu itu bersedih. Dia selalu ada buat kamu dan dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Apapun akan dilakukan caranya untuk bisa memiliki kamu di sini. Ini gambaran seseorang ini. Tapi ingat juga ya, dia tidak memprotek kamu. Dia bisa dikatakan orang baik. Karena orang baik juga ketemu dengan orang baik ya. Terkadang caranya Tuhan itu unik. Mempertemukan kita dengan jodoh kita gitu. Ya, ini aku rasakan. Kita akan coba lihat dari kartu sebentar. Apa yang akan terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya? Oke. Oh, baik sekali. Ini nggak apa-apa ya, kembali gini ya. Ya, di sini dia. Ada wake up. Kamu akan mulai bangkit
kamu akan terbangun dari tidur panjang kamu ya. Kamu tidak akan merasa hidup kamu itu tidak berguna, tapi sekarang kamu lebih memanfaatkan waktu yang ada. Ya, ini it's your moment. Kamu akan merasa ada momen-momen di mana kamu harus berjuang, memperjuangkan hidup kamu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menggambarkan waktu giving up ya. Dan aku melihat juga beberapa dari kamu akan memanfaatkan waktu yang ada, apalagi ada kesempatan nih yang datang kepada kamu, kamu akan lebih sangat memanfaatkan. Kamu tidak akan membiarkan peluang kesempatan itu pergi begitu saja tanpa singgah dulu ke kamu gitu ya. Growing up, aku melihat di sini ada wanting to grow up is inexperience, rejection of perpetual youth. Aku juga merasakan ya, mungkin kamu pernah mengalami suatu kesedihan, kesedihan mungkin karena penolakan, karena banyak hal ya, sehingga membuat kamu trauma atau apa. Tapi saat ini kamu akan jauh dari kata trauma. Kamu akan benar-benar legowo saat ini, karena sudah banyak hal yang bisa membuat kamu berubah. Oke, in the keep your temperance, kamu akan mendapatkan sebuah kestabilan, keseimbangan ya dalam hidup kamu. Ya mungkin saja saat kamu bersama dengan dia, hidup kamu akan mulai stabil, hidup kamu akan mulai membaik begitu. Ya, ini ada momen it's regret, nostalgia. Wah, ini yang membuat kamu kaget. Ada orang-orang di masa lalu ingin datang kembali ke kamu. Itu membuat kamu kaget ya. Padahal awalnya mungkin saja dia sudah punya pasangan, dia sudah punya orang lain selain kamu ya. Bahkan ada juga yang sudah menikah, tapi dia masih menginginkan kamu. Dia seperti ingin kembali ke kamu. Ya, ini harapan seseorang, harapan terbesarnya dia. Ya, tapi nantinya ya suatu waktu dia akan menyadari mungkin saja kamu itu sudah punya yang lain, atau mungkin kamu tidak pantas lagi untuk diperjuangkan karena kamu udah bahagia nih dengan pasangan kamu begitu ya. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.